Kembali lagi di podcast IndiHome. Ngobrol bareng bikin senang. Ya, teman-teman, perkenalkan saya Fadel dan perkenalkan bintang tamu saya Bung Ray, Bung Ernest. Sebelum mulai, saya ada tebak-tebakan nih, Bung. Siap. Negara peserta Piala Dunia yang tidak sopan. Wah, siapa Yang paling tidak sopan. Peserta Piala Dunia yang Negara peserta Piala Dunia yang paling tidak sopan. siapa ya? Maroko mungkin. Kenapa bisa? Tidak sopan, banyak tim besar yang dia kasih kalah. Oh, mungkin jawabannya betul. Tapi menurut saya, kenapa dia tidak sopan? Karena dia bilang rokok. Jadi itu. Oh gitu. Oh, bisa juga satu karena Ya. dia bermain sambil merokok. Oh. Merokok. Ya. Mungkin satu lagi. Ya, boleh. Negara peserta Piala Dunia yang suka bapangge. Wah, Waduh, apa itu? Bapang ya. Apa ini ya? Pangge. Ya. Nyerah? Nyerah. Senegal. Senegal. Oke. Jadi ya, itu sekedar intermezzo saja. Iya. Jadi untuk yang pertama ini saya ada fakta-fakta menarik seputar Piala Dunia Qatar 2022. Jadi Qatar merupakan negara Timur Tengah pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dan Qatar juga menjadi pertama kalinya sebagai peserta Piala Dunia. Dan langsung saja mungkin mempersingkat waktu. Jadi sebelum memulai pertanyaan-pertanyaan seputar bola, mungkin bisa diperkenalkan dulu dari Bung Ray, jabatannya di Telkom ini sebagai apa? Kalau boleh tahu. Saya dipercaya untuk menjadi manajer operation Biggest One dan WiFi untuk Sultan ini. Oh ya. Dan untuk Bung Ernest sebagai jabatannya? Kebetulan saya dipercayakan jadi manajer network dan IS Support Sultan. Oh ya. Ya. Itu dia. Langsung saja kita lanjut ke bahas bola. Jadi menurut pendapat bung-bung sekalian, Ya. Qatar ini kan bisa dibilang banyak kontroversi awalnya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dan menurut bung-bung sekalian, hal menarik apa saja yang mungkin yang bisa diinfokan kepada penonton-penonton podcast IndiHome ini seputar tuan rumah sebagai penyelenggara Piala Dunia Qatar? Mungkin Bung Ray? Ya, banyak hal menarik sebenarnya di Piala Dunia kali ini. Saya pikir mungkin setiap Piala Dunia karena memang pada dasarnya menarik, pasti banyak hal-hal menarik. Tapi yang agak menonjol di Piala Dunia kali ini diwarnai banyak kejutan ya Bung Ernest ya. Dari mulai pesertanya saja, juara Euro Italia malah tidak masuk. Ya. Itu sudah baru awal aja sudah kejutan, kemudian Ya. ada Betul. kejutan lain, mungkin Om Eres bisa jelaskan kejutan lain tim-tim yang katanya tim-tim besar kemudian tumbang. Ya, jadi memang setiap Piala Dunia itu punya ciri khas masing-masing, gitu ya. Khususnya di Qatar ini, infonya salah satu kelebihannya itu katanya stadionnya itu punya AC. Gitu. Oh ya. Nah, dan kenapa bermain di bulan November sampai Desember karena lumayan agak dingin dibanding bulan-bulan sebelumnya. Nah, artinya itu satu keunggulan dari tuan rumah, dan saya juga pun baru tahu kalau satu stadion itu bisa dipasang AC sehingga para pemain itu nyaman gitu. Ya. Nah, itu jadi sesuai dengan pertanyaan tadi bahwa apakah yang muncul sebagai Qatar sebagai tuan rumah tadi itu gitu, dengan biaya yang begitu besar sehingga membuat nyaman para pemain. Masalah kejutan, setiap Piala Dunia punya kejutan masing-masing. Masalah prediksi juga kadang ada yang miss, kadang ada juga yang lurus gitu. Contohnya dengan hadirnya Piala Dunia ini ada banyak. Saya kalau di saya itu
para pemainnya itu semua merata, tapi yang paling keren itu para kiper setiap negaranya. Oh ya, betul. Hampir semua kiper itu bisa menangkap penalti. Nah, itu yang menjadi, saya lihat, ciri khas juga di Piala Dunia tahun 2022 ini. Jadi Om Ernest ini biasa mengelola AC untuk perangkat-perangkat di Telkom. Cuman sebesar itu saja sudah rumit ya. Ya. Apalagi di satu stadion. Itu yang mungkin menarik. Itu menariknya di situ. Ya, sebelum lanjut dan sekedar info buat teman-teman, IndiHome bekerja sama dengan platform video untuk menyiarkan Piala Dunia Qatar tahun 2022. Dan cara pengaktifannya yaitu dengan cara mengunduh aplikasi video melalui IndiHome Apps di IndiHome TV. Oke, lanjut. Jadi Bung Ernest, siapa pemain dan negara favorit di Piala Dunia Qatar tahun 2022 ini? Ya, kalau untuk negara, saya fansnya Argentina, karena itu Argentina permainannya sangat menarik menurut saya. Kemudian dari sisi kapten gitu ya, mulai dari zamannya Maradona sampai sekarang Messi, selalu mengkondisifkan para pemainnya gitu. Contohnya kemarin saat Argentina ngalahin Belanda. Gitu ya, satu-satunya pemain yang lari memeluk gawangnya itu adalah si Messi gitu. Meskipun saya tidak suka sama Messi gitu, tapi negaranya, permainannya yang saya suka gitu. Mungkin itu dari saya. Oke. Dan untuk Bung Rey sendiri, pemain dan negara favoritnya? Ini bisa ini. Saya sebenarnya kalau dari pemain ya yang kemarin pemain terbaik lah ya, Karim Benzema. Jadi sebenarnya dari secara pemain saya andalkan pemain Prancis Karim Benzema. Sayangnya dia cedera, kemudian tidak terlibat di tim Prancis. Nah, kalau secara tim sendiri ya karena hobinya di Liga Inggris, jadi saya dukung Inggris. Sayang kemarin kandas lah ya, karena penalti aja. Tapi yang kalahkan juga justru Prancis. Jadi saya pikir mungkin ini final yang kepagian kalau saya pikir terlalu cepat. Sayangnya dua tim yang saya andalkan malah bertemu lebih cepat. Ya, untuk selanjutnya mungkin saya geser ke Prancis saja. Dan untuk mungkin lanjut dari pembahasan pemain tadi, mungkin untuk dari Bung Rey sendiri, untuk Piala Dunia tahun ini kemungkinan pencetak gol terbanyak tahun ini kira-kira? Ya, Mbappe dong. Mbappe dengan 5 gol ya? Ya. Oke. Kalau Bung Ernest sendiri? Salah satu kansnya Messi. Messi ya, 5 gol juga. Masih bermain sampai final. Kita nggak tahu nih kalau Mbappe sebentar kalah lawan Maroko bagaimana. Jadi saya nggak bisa kan. Jadi Messi punya peluang untuk jadi top scorer. Oke. Mungkin pertanyaan menuju penutup. Menurut Bung sekalian, mungkin dari Bung Ernest dulu, negara yang angkat Piala Dunia tahun ini? Mungkin. Yang pasti Argentina. Argentina ya. Kenapa gitu ya? Karena sudah di final. Final. Untuk Maroko saya pikir punya kesempatan juga, tapi dia harus melewati Prancis dulu gitu ya, dan tidak mudah gitu. Jadi untuk posisi sekarang ya Argentina peluang besar untuk angkat piala. Kalau untuk Bung Rey sendiri? Prancis. Yang bisa kalahkan Inggris, Prancis saya sudah ke sana. Prancis, Maroko memang banyak kejutan, tapi sepertinya kejutan terakhir yang kemarin itu. Oke. Ya, jadi ini yang terakhir dia mengejutkan, malam nanti, subuh nanti kejutan sudah tidak ada. Prancis yang maju di final ketemu dengan Argentina. Saya pegang Prancis. Oke. Padahal Prancis kalah sebentar lawan Maroko. Aduh, penalti itu. Dan mungkin sebagai penutup ini, kan Piala Dunia Qatar tahun ini
hadiah yang didapat itu sekitar 42 juta dolar atau setara dengan 654 miliar. Mungkin untuk Bung Ernest sendiri, kalau dapat uang sebanyak itu, kira-kira buat apa? Apa ya? 654 miliar. 600-an miliar. Ya. Banyak lah nanti. Tunggu uangnya datang dulu. Oh, oke. Kalau Bung Ray sendiri? Sebanyak itu ya? Ya, 654 miliar. Sekarang ini kita butuh orang-orang yang mau menggerakkan ekonomi Indonesia. Harusnya dengan uang sebanyak itu kita mampu menggunakan untuk membuat berinvestasi untuk dunia usaha. Harusnya itu bisa mendatangkan banyak peluang-peluang kerja buat buat teman-teman yang lain. Saya pikir menarik juga, masih muda, punya usaha, punya investasi, menarik seperti itu. Dan mungkin untuk saya sendiri, bertanya untuk saya sendiri, 654 miliar, kalau menurut saya mungkin saya akan beli semua itu lato-latonya anak-anak itu, baru saya gunting-gunting, karena sekian saya rasa pagi, siang, malam di sekolah main juga. Iya, mungkin itu saja, sekian dari podcast IndiHome Sultan. Mungkin ada pesan-pesan terakhir, Bung Ray? Jangan beli lato-latonya anakku. Oh. Kalau Bung Ernest? Lebih ribut nangisnya dia daripada itu lato-lato. Oke. Ya, pesan saya mungkin untuk pelanggan IndiHome kali ya. Ya. Selamat menikmati fitur yang ada di IndiHome sendiri untuk menonton Piala Dunia. Yang belum tahu caranya untuk menginstal tadi aplikasi videonya, nanti mungkin bisa bertanya di IndiHome Sultan mungkin Ya. atau ke akun-akun resminya Telkom, sehingga euforia Piala Dunia kali ini memang dapat dirasakan untuk semua pelanggan IndiHome. Mungkin itu. Kami berdua pasti akan mengawal jaringan IndiHome supaya sajian IndiHome ini kemudian bisa menyajikan final ya. Ya. Oke. Mungkin segitu saja dari saya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya Bung Fadel dan Bung Reno, Bung Ernest. Podcast IndiHome. Ngobrol bareng bikin senang.